Kalau acara di Semada itu sebenarnya banyak, Kak. Kayak kemarin angkatanku harusnya kita itu bikin namanya Semada Art. Acara itu harus dilaksanakan bulan April, sementara pandemi kan itu masuk ke Indonesia itu kan sekitar bulan Maret. Iya, bulan Maret bulan Maret. Jadi itu Kak jadi terbatalkan lagi. Kembali lagi di Kabar Kota Sulsel, tentunya di program Obrolan OSIS, obrolan seputar siswa. Nah, sekarang kita kedatangan tamu, tentunya sosok seorang milenial. Sekarang dia menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Makassar. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Adek Vinaya. Adek Vinaya Arifin ya. Iya. Tentu nama saya juga Arifin. Oh, iya. Jangan sampai ini saya Bapak Iya, tak. bisa jadi, Kak. Saya mau bertanya-tanya tentang seputaran kegiatan OSIS tak. Iya. Yang dimana mungkin ya sekarang masa-masa pandemi. Iya. Apalagi pandemi sekarang ya belum terlalu normal, ya. Normal ya. Jadi saya mau tanya ke ini Adek, persoalan kegiatan OSIS tak sebenarnya tanggung jawabnya besar tidak menjadi ketua OSIS? Kalau menjadi ketua OSIS itu Kak sudah pasti bisa dikatakan berat dan besar, sudah pasti. Karena bisa dibilang kita ini menjadi orang yang yang kalau bersangkutan dengan sekolah kita pasti akan ikut, oh kan ketua OSISnya ini. Jadi kalau secara singkatnya sebagai tanggung jawabnya bentuk untuk kepada sekolahnya itu pasti berat dan susah. Jadi kita harus mengimbangi diri kita di sekolah dan diri kita di luar, bagaimana supaya kata OSIS dan diri kita sendiri ini tidak saling bertabrakan gitu. Iya, apalagi sekarang masa pandemi ya. Iya, masa pandemi. Iya. Artinya senior-senior tak dulu yang waktu menjabat mungkin ya sukses lah keterpilihnya. Sekarang mungkin agak sedikit agak susah sangat karena sulit. dari awal sampai sekarang kan masih full dalam lingkup COVID-19 kan. Jadi masih terus online. Tapi waktu tak mencalonkan sebenarnya ini, sebenarnya apa visi misi tak ini untuk ikut? Kalau visi misiku sendiri Kak, itu saya ingin menjadikan OSIS itu sebagai wadah yang dapat menampung segala aspirasi, minat, bakat, potensi serta kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 2 Makassar yang tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap berlandaskan kepada Pancasila. Oh begitu ya, berlandaskan Pancasila. Dan itu yang utama. Itu yang utama karena ideologinya. Iya, ideologi kita. Oke. Tapi waktu tak mencalonkan, berapa orang yang ikut pencalonan menjadi calon ketua OSIS? Mencalonkan ini sendiri sudah kita lakukan voting itu di antara angkatanku saja. Jadi setiap orang yang dikiranya bisa untuk menjabat sebagai ketua OSIS itu dipilih, dan jadi kita memang lakukan itu pemilihan secara tertutup. Secara tertutup, bukan yang mengikuti setiap satu sekolah. Jadi yang memilih itu cuman anggota OSIS yang pada saat itu yang lagi bergabung pada OSIS saat itu. Jadi temanku itu kurang lebih ada kalau tidak salah 4 atau 3, dan yang naik suaranya dari antara teman-teman saya ini itu kebetulan saya. Dia perwakilan kelas pemilihannya? Tidak juga. Jadi kan kebetulan pada situ angkatanku ada beberapa orang. Jadi dipilih itu yang mana dikira bisa menjabat sebagai ketua OSIS. Dipilih dulu sama kemarin ada pembina OSIS, terus dicanangkan ini namanya sama pembina tersebut, terus kemudian dipilih lagi sama ini, di voting lagi sama anggota-anggota yang lain. Jadi waktu program kerja, tentunya ada yang namanya proker ya, rapat program kerja. Pernah enggak kita usulkan ini program tak ke guru tak atau ke siapakah yang bersangkut paut tentang persoalan program kerja, itu tidak di ACC atau bagaimana? Kebetulan semua program-program kerjanya teman-temanku, teman-teman angkatanku, setiap sektor-sektor bidang itu alhamdulillah semua di ACCJ, karena dipikir bisa jadi dilaksanakan gitu. Jadi diterima oleh pembina OSIS sendiri juga maupun guru wakasi kesiswaan dan wakasi lainnya diterima. Jadi berapa bulan kita menjabat sebagai ketua OSIS? Kalau saya menjabatnya ini mulai kurang lebih bulan 5. Bulan 5 ya? Bulan 5. Masih baru sih. Oh, masih baru.
Berarti kita sekarang sudah kelas 12, sudah semester 2. Oh, semester 2. Harusnya sudah, bukan kita lagi yang menjabat. Iya, seharusnya sudah bisa digantikan posisi, sudah beralih sudah estafet ke pemimpinan seharusnya. Cuman karena pandemi kemarin. Ya, jadi tertunda sedikit. Jadi kita ikutilah dulu bagaimana ini harusnya yang bisa, supaya sekiranya angkatan yang di bawah juga tidak terdesak gitu. Jadi kita sama-sama enaknya kita tunggu sampai memang yang mana pas baru kita lepas. Oh, berarti senior yang kemarin 1,5 tahun menjabat. Iya, 1 tahun lebih sedikit. Oh, 1 tahun lebih. Harusnya berhentinya akhir-akhir tahun, tapi dia berhentinya awal-awal tahun. Iya. Jadi berapa nih program sekarang yang terlaksana? Kalau program sekarang yang terlaksana mungkin karena pandemi, jadi kita masih fokus ke yang bersifat online dulu, seperti webinar. Kemudian nanti insya Allah kalau jadi bulan depan akan dilaksanakan juga webinar. Mungkin yang dicanangkan sama teman-teman ini mungkin English Day. Oh, English Day. Iya. Berarti dia menyangkut paut persoalan bahasa Inggris. Dan bekerja sama organisasi di Smada yang menyangkut paut bahasa Inggris juga. Oh, begitu. Berarti di Smada juga ada ekstrakurikuler yang di luar daripada OSIS. Iya. Yang bekerja sama OSIS itu sendiri. Iya. Sudah disampaikan memang sama Wakasi Kesiswaan, karena kan dalam masa pandemi ini untuk satu organisasi menjalankan kerjanya itu sendiri mungkin agak sulit, jadi butuh kerjasama dengan berbagai macam pihak. Jadi contohnya OSIS, karena kita memang baru juga kemarin menjabat, jadi kita mencoba cari organisasi yang kiranya bisa sama-sama membantu kita. Dia dapat benefit, OSIS juga dapat benefit dalam menjalankan program kerjanya. Oh, begitu. Jadi dalam sistem pendanaannya ini bagaimana? Kalau umpamanya ada kegiatan-kegiatan yang pastilah cukup cukup penting gitu. Ya, cukup penting yang membutuhkan benefit yang cukup banyak. Ya, bagaimana cara biasanya mencari? Itu anak OSIS pada umumnya sih biasa galang dana. Bisa dengan cara kita menjual segala macam, atau biasa juga sekretaris mengajukan proposal kepada pihak sekolah. Berarti tidak ada memang anggaran tetapnya dari pihak sekolah? Iya, tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada yang dianggarkan dari pihak sekolah untuk siswa. Iya. Oh, jadi memang betul-betul ini ya. Mungkin ada anggarannya, cuman kita harus mengajukan ulang gitu. Oh, mengajukan ulang. Mengajukan ulang. Beri lagi proposal, tunggu di ACC dan baru bisa terlaksana. Oh, iya. Keren juga ya sebenarnya OSIS ya. Iya. Yang jadi pertanyaan juga ini, terkadang memang yang namanya juga kelembagaan pasti ada kisru-kisrunya juga. Terkadang tidak sependapat ya. Dari mungkin kita sebagai ketua OSISnya, tidak sependapat juga dari sekretaris, bendahara dan kelompok keorganisasi OSIS itu sendiri. Bagaimana cara ini mengcover itu semua? Kalau untuk masalah perbedaan pendapat itu pasti selalu kita adakan, dibilang namanya musyawarah begitu. Baik secara formal maupun mungkin secara verbal atau lewat chat saja, pasti kalau ada perbedaan pendapat kita harus bertanya dulu pendapat yang ini bagaimana, pendapat yang ini bagaimana, terus kemudian kita ambil jalan tengahnya dari setiap pendapat yang ada, atau mungkin bisa dilakukan mana yang lebih banyak disetujui pendapatnya dan itu yang kita laksanakan. Program andalan apa? Kalau program andalanku sih ini yang mau dilaksanakan English Day begitu. Karena kebetulan saya juga cukup senang bahasa Inggris begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut bahasa Inggris gitu saya suka. Oh, iya. Tapi yang saya dengar juga kalau di SMA 2 negeri itu ada yang namanya pensi. Oh iya, Kak. Ya, ada yang namanya pensi yang mengundang tokoh-tokoh atau artis-artis besar nasional. Bagaimana cara itu sebenarnya adakan Kalau acara di Smada itu sebenarnya banyak, Kak. Kayak kemarin angkatanku harusnya kita itu bikin namanya Smada Art. Oh. Acaranya ini Smada Art, kita memamerkan karya-karya seni yang digunakan. Itu Smada Art biasanya dilakukan tiap kelas 10. Jadi kemarin waktu saya awal masuk itu kita sudah mulai mempersiapkan ini Smada Art. Kita sudah mulai mempersiapkan karya-karyanya. Cuman tiba-tiba pandemi lagi. Acaranya itu harus dilaksanakan bulan April, sementara pandemi kan itu masuk ke Indonesia itu kan sekitar bulan Maret. Iya, bulan Maret. Jadi itu jadi terbatalkan lagi. Jadi pensinya sekarang untuk angkatan
dibatalkan. Tidak ada juga. Kalau pensi kan memang kita sudah berusaha menyiapkan dari awal-awal waktu Smadar tidak terlaksana, kita sudah mulai mungkin ini corona misalnya hilang gitu kan, pensinya bisa dilaksanakan. Cuman nyatanya sampai sekarang kita kondisinya juga masih sulit untuk melakukan pensi, belum lagi menyiapkan izin-izin kerumunan banyak itu kan pasti membutuhkan banyak izin gitu kan Kak, dan kemudian belum lagi mengatur kerumunannya, susah lagi harus PCR-nya segala macam, jadi masih dibatalkan. Karena kebetulan kakak kelasku juga yang kemarin sudah sangat siap acara pensinya, namun dibatalkan juga karena kembali lagi corona. Gitu ya. Keren juga sebenarnya, tapi ya apalah daya. Iya Kak. Iya. Kalau itu yang bikin aman tos. Ya pandemi juga ya level 1 ya sekarang ya. Iya level 1. Level 1, tapi ya masih jaga prokes juga. Naik tuh. Iya, harus menjalankan prokes juga. Jika kepengurusan tak ini maksudnya mengalami kendala, terus teman-teman tak juga, apalagi sekarang kan offline kah? Kalau Smada sendiri Kak itu offline cuman 1 kali seminggu. Satu kali seminggu dan berbeda setiap kelasnya. Iya. Kalau kelas 12 sendiri saya itu setiap hari Selasa. Tapi tetap solid ya? Iya. Tetap solid. Jadi dalam seminggu kita berkumpulnya kapan itu? Setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa untuk kelas 12. Untuk kelas 12. Kalau kelas 11 kayaknya hari Rabu, terus kelas 10 kayaknya hari Kamis. Tentunya kan ini OSIS kan melibatkan semua kelas yang ada. Artinya dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 itu sendiri. Nah sedangkan kita bilang dari tadi cuman kelas 12 yang kumpul. Jadi kelas-kelas yang lain ini bagaimana nih? Mungkin kalau untuk adik-adik kelas itu kita sekarang mengadakan secara daring. Bisa dari lewat chat atau mungkin lewat Zoom, rapatnya segala macam. Yang paling kecil kemungkinannya untuk melanggar protokol kesehatan gitu. Jadi bisanya mungkin dilaksanakan secara daring, ya kita laksanakan secara daring saja. Jangan dipaksakan. Ya, tapi menurut efektif ini tidak dilakukan seperti ini? Kok menurutku efektif jika karena memang kan sebelum dari dibilang namanya COVID datang kan juga kita tetap lewat chat segala macam. Jadi ya cuman ada perkembangan mungkin dari misalnya kemarin chat terus besok dia ketemuan, jadi hari ini chat besoknya video call, Zoom segala macam gitu. Begitu ya. Keren juga ya. Vinaya. Jadi apa kita mau sampaikan ini kepada teman-teman atau ke sekolah-sekolah lain atau untuk kedepannya untuk persoalan kemahasiswaan atau ke organisasi OSIS? Kalau menurutku sendiri jangan sampai ini pandemi menghalangi apa yang sudah dicanang-canangkan dari dulu. Jadi sekiranya tetap berusaha melaksanakan apa yang sudah direncanakan dari dulu. Jangan cepat menyerah cuma karena adanya pandemi yang membatasi. Tapi menurut pribadi tak juga saya tanyakan ini. Apa sebenarnya cita-cita tak ini atau keinginan tak setelah keluar dari SMA 2? Kalau saya sendiri Kak, sebenarnya mau berkecimpung yang di bidang sosial sih Kak. Karena memang saya kebetulan anak IPS. IPS. Jadi kalau ditanya selalu mau apa, mungkin jawabannya bisa bilang mau jadi diplomat. Diplomat. Sospol ya, sosial politik ya. Terjunnya di situ. Ataukah memang ada background atau ada ke pacemaceta? Tidak Kak, cuman memang senang begitu bersosial, yang berhubungan dengan sosial-sosial itu senang. Jadi memang juga ada lembaga tak di luar atau bagaimana? Tidak. Memang cuman di sekolah saja. Di sekolah saja di. Oke. Terima kasih banyak Adek Vinaya Arifin ya, telah berkunjung ke channel kami. Sama-sama Kak. Ya, channel ya yang tentunya yang ingin mengedukasi ya teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah. Saya yakin mungkin dengan adanya ini podcast yang anak-anak lain kalau nonton itu mungkin bisa terbuka wawasannya. Semoga dapat pengetahuan baru dari obrolan kita ini. Amin. Serta konten-kontennya, kabar seputar OSIS yang lain. Baik, pemirsa, inilah tadi bincang-bincang kita kepada Ketua OSIS SMA Negeri 2 Makassar, yaitu Adek Vinaya Arifin, yang dimana pemaparannya cukup lugas dan tegas dan sangat milenial. Dan terima kasih banyak pula tentunya kalian juga harus nonton, kalian juga harus mengedukasi teman-teman atau siapa saja di channel Kabar Kota Sulsel
obrolan seputar siswa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya.